Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulan ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dengan segala bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita dan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga menjadi pemacu bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan dan haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa kebenaran yang risalahnya atau pesannya ini disampaikan melalui Al-Quran atau hadis, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bentuk dari salawat kita ini menjadi syafaat kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan ini kami akan menyampaikan video pembelajaran tentang keutamaan sholat malam, yang insya Allah kami berada di bawah bimbingan dosen pembimbing Abu Hilmi Ahmad Fauji MPD. Kemudian kami berada di Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 kampus STID Hidayatun Najah. Insya Allah di kesempatan ini kami merujukan tentang keutamaan sholat malam. Kami mengambil dari sedikit pengembangan atau tafsir dari surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 8, yakni dari surat tersebut mengungkapkan tentang amalan-amalan yang diperintahkan Allah, yakni amalan tersebut adalah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat, kemudian membaca Al-Quran dengan tartil dan senantiasa mengingat Allah, baik itu dengan bertakbir, bertahmid, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan membahas ayat pertama dari surat Al-Muzammil sampai ayat kedua. Berikut kami akan ringkas, tidak terlalu banyak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut supaya mendirikan sholat pada sebagian malam. Seruan Allah kepada Nabi Muhammad ini didahului dengan kata-kata hai orang yang berselimut, atau dalam bahasa Arab itu adalah ya ayyuhal muzammil. Ayat selanjutnya adalah ayat yang ketiga dalam penuturan Al-Qur'annya adalah nisfahu awinkus minhu qalila. Jadi Allah menerangkan maksud perkataan sebagian yang nisfahu itu sebagian yang terdapat dalam ayat sebelumnya, yaitu separuh atau lebih. Maksud dari nisfahu awingkus minhu qalila. Jadi Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu melakukan sholat malam. Dia dapat memilih antara sepertiga, seperdua, ataupun 2/3 malam. Allah memberi kebebasan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu-waktu tersebut. Adapun mungkin dalam waktu jam pelaksanaannya itu seperti menurut jam Indonesia itu adalah sekitar kira-kira antara jam 10 dan jam 12 malam, atau seperduanya ini adalah seperdua malamnya di antara waktu jam 12 dan jam 1 malam, dan 2/3 malamnya itu adalah waktu antara jam 2 sampai jam 3 sebelum terbit fajar sholat subuh. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat keempat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dalam tafsir surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 8, khususnya ayat ini,
Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya membaca Al-Quran secara seksama atau tartil. Maksudnya ialah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, bacaan yang fasih dan merasakan arti dari maksud ayat-ayat yang dibaca itu, sehingga itu bisa berkesan dalam hati. Perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Aisyah meriwayatkannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga surah yang dibacanya menjadi lebih lama dan ia membaca biasa. Dalam hubungan ayat ini, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mughafal bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penaklukan kota Mekah sedang menunggang unta. Beliau membaca surat Al-Fat, di mana dalam bacaan itu beliau melakukan taraji, yaitu bacaan lambat dan mengulang-ulang. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mughafal. Selanjutnya ayat yang kelima, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Allah menerangkan bahwasanya akan menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat perintah dan larangannya. Hal ini merupakan beban yang berat baik terhadap Nabi Muhammad maupun pengikutnya. Tidak ada yang mau memikul beban yang berat itu kecuali orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ayat ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah yang dilakukan pada malam hari terasa lebih berkesan dan mantap, baik di hati maupun di lidah, sebab bacaan ayat-ayat itu lebih jelas dibandingkan bacaan pada siang hari di saat manusia sedang disibukkan oleh urusan duniawi atau kehidupan mereka. Selanjutnya ayat ke-7, yaitu kutipan baca Al-Qur'annya adalah innalaka fin nahari sabhan tawila. Ayat ini memerintahkan supaya Nabi Muhammad dapat membedakan antara suasana melakukan ibadah pada siang hari dan malamnya. Saat ketenangan jiwa bermunajat kepada Allah, yaitu menghendaki kebebasan berpikiran, yaitu saat malam hari, kesibukan yang terdapat pada siang hari itu membuat perhatian beliau tidak terfokus kepada kesibukan menjalankan risalah Tuhan. Jadi perbedaan ketika kita melaksanakan ibadah di siang hari dan malam hari. Jadi di malam hari itu lebih meningkatkan kekhusyuan kita kepada Allah. Kemudian ayat yang terakhir bagian dari surat Al-Muzammil, yaitu ayat ke-8, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya senantiasa mengingatnya baik siang maupun malam dengan bertasbih, kemudian bertahmid, bertakbir, kemudian sholat dan membaca Al-Quran. Dengan demikian ia dapat melenyapkan dari hatinya segala sesuatu yang melalaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai tadi tentang pemaparan tentang keutamaan sholat malam dalam tafsiran surat Al-Muzammil. Referensi yang kami dapatkan adalah dari tafsir Al-Quran ID dan kami juga mengambil dari tafsir Kemenag. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan kami yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi pendengar atau penonton sehingga bisa mengamalkannya dalam kehidupannya masing-masing. Sekian dari kami yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu baru nih. ACC Pak.